Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel Midah Rayasya. Kembali share juga aktivitas dan kegiatan hari ini. Apa kabarnya juga nih buat teman-teman dan para bunda-bunda. Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Di kegiatan pagi lagi ya bun. Nah di sini aku itu tadi lagi mau berangkat beli sayur masak sama beli lauk masak gitu. Dan ada juga sih mampir sebentar ke tukang sayur. Akunya itu beli percabean gitu karena kebetulan cabai yang dalam kulkas itu lumayan mau habis gitu. Bukan lumayan sih itu ya sebenarnya, mau habis gitu. Dan ya udah aku beli aja gitu kan, daripada nanti pas lagi dibutuhin si cabenya malahan gak ada gitu. Dan untuk gangan yang aku beli itu tuh gangan santan gitu ya bun. Jadi isiannya ada labu sama nangka muda gitu. Terus itu belinya cuman 10.000, dapatnya lumayan sih itu kan, sekresek gitu. Dan kalau dituangin ke panci itu ya hampir mau penuh gitulah. Dan ya itulah cukup banget buat makan hari ini. Dan untuk lauk yang aku beli itu kayak masak merah gitu, tapi itu mau aku bekalin sih untuk suami. Jadi suami bekal hari ini lauknya bawa itu. Dan apa ya, kayak aku tuh malas aja gitu untuk hari ini mau masak. Jadi ya udah deh ambil jalan pintas aja akunya beli. Lagian juga kalau untuk gangan kayak gini kalau beli sekitar ya itu tadi kan harganya 10.000, lumayan banget. Kalau dibandingin kita masak sendiri harga 10.000 itu belum tentu dapat gangan satu panci gitu kan. Jadi belum lagi buat beli bahan-bahannya itu pasti bakalan lebih dari 10.000 gitu. Dan juga menguras tenaga lah gitu kan untuk memasaknya. Jadi ya udah kayak nggak begitu mahal. Dan ya kayak apa ya, kayak ini aja gitu, kayak sesuai gitulah dengan harga. Jadi ya udah beli aja gitu untuk si gangannya. Terus juga itu ya bun, untuk gangannya ini dia itu rasanya memang benar-benar enak. Jadi menurut aku murah, enak gitu kan, dan lumayan banyak. Jadi ya udah beli aja kalau pas lagi kepingin makan gangan-gangan yang seperti ini. Oke, lanjut aja lagi ya bun. Nah tadi itu aku sempat manasin kayak sisaan lauk gitu yang aku masak kemarin. Jadi ada sisaannya masih lumayan. Jadi ya udah dipanasin aja. Dan kondisi dari lauknya juga sebelum dipanasin itu masih bagus. Jadi kalau misalnya mau dibuang kan sayang ya, mubazir. Jadi ya udah dipanasin aja gitu. Lumayan lah buat nambah-nambah lagi lauk untuk hari ini. Nah di situ sambilan aku mau nungguin si dandang ini kukusannya itu panas. Jadi aku tadi agak ada sempat bersih-bersih gitulah ya di area kompor, karena kan ya gitulah ya bun, tahu sendiri kalau di area kompor itu nggak lepas dari minyak-minyak gitulah yang beleber-beleber. Nah itu dandangnya udah lumayan panas, jadi langsung aja deh aku buatin si nasinya ke dalam dandangnya kayak gini. Dan itu nasinya juga lumayan banyak ya, karena memang aku itu kemarin itu masaknya kayak senjaan gitu, jadi makanya banyak banget nasinya itu. Dan makanya juga aku pakai dandang yang agak besaran dikit. Dan di sini lanjut lagi buat susun-susunin piring kayak gini ya bun. Jadi ya setiap hari lah pokoknya, setiap pagi si susun-susun piring ini nggak bakalan terlewatkan gitu kan. Karena kan kalau di setiap paginya itu kita harus memulai lagi untuk cuci piring. Jadi yang ada di keranjang ya memang harus disusunin lagi ke rak piringnya gitu. Jadi ya jangan pernah bosan-bosan sih bun ya untuk tontonin video-video keseharianku yang kegiatannya itu ya gini-gini aja gitu kan. Karena kan ya memang kayak ginilah untuk kegiatan sehari-harinya ibu rumah tangga ya kan bun. Jadi ya seputaran ini aja gitu. Dan lanjut lagi ya bun. Nah ini tuh sebelum cuci piring akunya mau bersih-bersih dulu, bersih-bersih tipis gitu kan di bagian meja itulah ya, dilap-lap gitu. Dan lanjut mau nyapu dulu di bagian dapur ini. Untuk di kamar sih nggak aku sapu dulu, soalnya masih ada yang tidur gitu kan di dalam. Apalagi Ralin biasanya kalau dengar kayak suara berisik-berisik gitu kayak sensitif lah telinganya, malahan entar bangun gitu. Dan di sini lanjut akunya sapu-sapu di bagian dapur aja. Setelah di bagian dapur tadi udah disapu, baru deh lanjut lagi seperti biasa membereskan di bagian depan kayak gini. Kayak ya diberes-beresin aja juga mana yang barang berantakan, dan langsung disapu juga seperti biasa lah.
Jadi ya gitu sih, kalau misalnya keburu nggak sempat buat berberes di rumah kayak gini, ya udah langsung aja gitu kan akunya itu buka warung dan berberes di warung. Tapi kalau misalnya sekiranya di pagi itu nggak yang terlalu siang menurut aku, jadi aku sempatin memang dulu seperti ini untuk berberes dan bebersih di rumah. Nah itu untuk mainannya Ralin itu kan biasanya ada ya di depan kursi itu kayak keranjang yang Doraemon itu kan, keranjang lagi apa sih namanya itu pokoknya itulah yang tempat Doraemon gitu kan, yang buat mandi bola itu kan biasanya tuh aku taruh di situ tuh, di area situ. Jadi itu tuh aku singkirin kemarin ya teman-teman supaya tambah luas aja, soalnya sudah sumpek gitu ngelihat mainannya keselip di situ dan banyak gitu kan. Jadi waktu kapan hari itu aku bawain dia gitu buat pilihin mainannya yang memang masih dia mau mainin dan yang nggak mau dia mainin. Jadi yang memang udah rusak atau nggak mau lagi dia mainin ya langsung dibuang aja gitu. Dan untuk mainan sisanya separohnya itu aku simpan di dalam dus gitu ya bun. Jadi aku lakban dan supaya dia itu nggak bisa bongkar-bongkar lagi, dan aku juga pilihin yang memang dia mainin gitu, jadi aku taruh lagi di kardus kecilan gitu. Jadi ya udah untuk hari-harinya dia itu sekarang ini ngamburin mainan yang di dus itu aja, jadi nggak yang begitu banyak gitulah lagi yang kalau misalnya dia hambur-hamburan mainan kayak gitu. Jadi makanya juga kayak di area kursi tadi kayak agak lega dan luas gitu kan, karena sudah nggak ada lagi tumpukan mainannya si Ralin. Nah ini lanjut lagi. Nah di sini akunya itu habis nyapu tadi sebenarnya udah cuci piring ya bun, cuman nggak aku rekam aja. Soalnya agak yaitu lumayan gerimis juga. Soalnya apa ya, kayak di tempatku ini mulai lagi deh kayak di setiap paginya itu mau diguyur hujan gitu. Jadi supaya juga pekerjaan cuci piring itu agak lebih cepat, jadi ya udah nggak aku rekam. Dan lanjut deh di sini aku mau simpun beresin untuk area kamar ini kan, untuk area kasur. Jadi kebetulan memang sudah pada bangun gitulah ya yang tidur. Jadi ya udah langsung aja buat diberesin dan dirapikan lagi seperti semula gitu kan, supaya kelihatannya enak aja kalau misalnya nggak ada yang berantakan gitu. Tadi sih rencananya ini tuh mau ganti spray gitu bun ya, cuman aku pikir-pikir lagi nggak usah aja deh, nggak jadi gitu maksudnya. Soalnya aku mikirnya itu cucianku yang kemarin aja itu tuh udah 2 hari gitu kan belum kering-kering, jadi untuk di bagian jemuran itu bakalan penuh. Dan ya udah deh aku urungin aja gitu, niatku mau ganti spray dan besok-besok aja kalau memang misalnya untuk jemuranku ini udah lumayan kering semua gitu kan, jadi nggak yang menuhin banget gitulah di bagian jemuran gini. Kalau misalnya aku tambah lagi dengan mencuci spray, karena kan otomatis kalau misalnya cuci spray ya udah sama selimut-selimutnya juga itu bakal aku ganti karena sudah lumayan lama juga kan untuk si selimutnya. Cuman kalau untuk spraynya sih nggak begitu lama sih ya, kayak belum ada sih untuk 1 bulan itu belum ada. Jadi ya udah deh, aku urungin aja niatnya buat cuciin spray gitu. Nah ini lanjut deh, akunya itu habis tadi beresin tempat tidur, akunya langsung mandi kan, dan udah siapan juga, udah rapi gitulah ya. Jadi sebelum buka warung akunya buat jemurin dulu deh cucianku ini, karena yaitu 2 hari sama ini nggak kering-kering gitu kan, soalnya cuaca mulai lagi datang musim hujan gitu bun. Jadi ya udah kayak cuciannya juga kayak buat keringnya juga bakalan molor gitu. Dan lanjut lagi nih ya bun, jadi di sini udah selesai tadi buat jemurin pakaiannya, jadi langsung aja akunya itu seperti pagi biasa buat buka warung. Dan bisa dilihat ya teman-teman, itu tuh kayak cuacanya nggak begitu terang di pagi ini. Tadinya sih ada gitu kan matahari, cuman mataharinya nggak yang begitu nyorot banget, jadi was-was juga sih ini tuh bakalan hujan lagi gitu kan di hari ini. Tapi semoga aja sih enggak gitu. Karena kalau memang hujan lagi di hari ini ya udah deh cuciannya nggak bakalan bisa kering di hari ini juga. Sebenarnya sih untuk cuciannya itu, untuk jemurannya maksudnya itu tuh nggak yang kayak basah-basah banget gitu ya. Jadi agak lumayan kering sih, itu kayak setengah kering gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ada matahari kayak gitu kan, kayak terik ya, walaupun setengah hari aja
kayaknya sih bakalan kering semua jemurannya, tapi kalau dilanda hujan lagi ya udah mau nggak mau deh dilanjut besok lagi buat jemuran bajunya tadi. Nah ini dilanjut aja lagi ya teman-teman. Tadi pas lagi buka warung juga aku itu nggak rekam sih buat kegiatan aku bersih-bersih di warung. Jadi ya udah lanjut di sini aja. Akunya mau masak ini ya, mau masak ikan. Soalnya waktu itu kan ada sisaan masih ikan patin gitu, bagian-bagian dagingnya. Jadi ya udah mau aku masak aja deh buat teman si sayur ininya tadi, si sayur labunya itu kan. Jadi kayak mau dioseng aja, kayak disambal goreng gitulah ya ala-ala aku. Dan di situ juga akunya udah proses goreng si ikan patinnya. Jadi aku mau goreng dulu gitu kan, goreng kering, dan tadi juga udah dimarinasi pakai bumbu racik sama garam sedikit. Ya udah langsung digoreng aja. Nah, di sini juga sambilan aku itu nungguin patinnya masak. Jadi aku persiapin aja untuk perbumbuannya, dan bumbunya juga nggak yang gimana-gimana sih, ala-ala aku aja lah pokoknya ya teman-teman. Jadi di sini aku itu pakai bawang merah, bawang putih, cabai keriting sama cabai rawit kecil, terus ditambahin sama sedikit jahe, dan aku kasih tomat juga 1 biji. Itu aja sih udah. Dan di sini untuk bumbunya semuanya mau aku ulek aja supaya apa ya, kayak tekstur dari perbumbuan persambelannya itu kayak jadi nggak begitu hancur gitu kan. Kalau menurut aku sih enak aja gitu. Dan kalau pakai blender itu kan otomatis semuanya bakalan hancur dan merata gitulah ya, lunak gitu. Jadi kayak rasanya itu jadi kayak kurang enak lah gitu, kurang mantep gitulah kalau menurut aku kan. Nah di sini langsung aja buat iris-iris semua perbahanannya tadi, dan langsung buat diulek jadi satu gitu ya teman-teman. Karena memang sih kalau misalnya kayak ngulek gini itu tuh kan rada-rada jadi lama gitu kan, dan butuh tenaga lah pokoknya, kayak mengeluarkan tenaga gitu kan untuk menguleknya. Beda hal sama kalau pakai blender gitu kan, tinggal pencet udah deh tinggal tunggu dan jadi. Cuman kan balik lagi untuk dari rasanya itu pastilah lebih enakan diulek kayak gini. Tapi beda hal lagi ya teman-teman, kalau misalnya aku cuman mau buat sambal tok aja gitu kan, kayak sambal apa ya, kayak sambal makan sop. Kalau buatnya itu kayak porsi banyak gitu kan sambelnya, ya pasti aku blender aja gitulah ya biar cepet gitu kan. Karena ya itu tadi, kalau ngulek kan butuh tenaga banget gitulah, apalagi kalau memang porsinya banyak. Nah ini udah lumayan seperti inilah ya kurang lebihnya gitu kan untuk sambelnya. Jadi ya udah di sini aku masukin aja untuk gula merahnya, karena yaitu kalau menurut aku sambal goreng yang sejenis kayak gini itu jangan ketinggalan gula merah, karena rasanya itu bakalan lebih enak gitu kalau pakai gula merah. Dan langsung aja juga untuk tomatnya itu terakhir ya, dan aku uleknya juga nggak begitu hancur, jadi ulek-ulek apa ya, ulek-ulek sekedar ngulek lah supaya nggak terlalu hancur gitu. Nah ini lanjut lagi buat ngoseng si sambalnya dulu ya teman-teman. Jadi di sini setelah nanti sambalnya itu benar-benar masak, baru deh dimasukin ikan patin yang sudah digoreng tadi. Dan untuk osengan sambalnya ini juga aku nggak yang tipe apa ya, kan biasanya kan untuk sambal goreng kayak gini ada yang rada sedikit basah sama yang rada sedikit kering kan. Jadi di sini aku itu lebih sukanya yang rada kering gitu ya teman-teman. Karena kan ya apa ya, kayak ikan patin ini kan kalau dia itu kayak basah gitu, kayak kalau menurut aku ya kayak lebih mengeluarkan ada aroma yang enggak enak aja gitu dari ikan patinnya kan, kayak amis gitulah. Soalnya kan ikan patin ini itu tuh lumayan ikannya itu kayak berlemak gitu kan. Jadi kayak apa ya, kalau kayak di oseng sambal goreng kayak gini aku tuh lebih sukanya kayak teksturnya itu lebih kering-kering aja lah gitu pokoknya. Makanya juga pas lagi ngoseng sambelnya itu aku masukin sereh gitu ya teman-teman, karena supaya mengurangi rasa amis dari si patinnya itu. Sebenarnya sih kalau ada kayak daun jeruk atau daun salam malah lebih bagus ya kan, tapi di sini karena akunya nggak ada, habis gitu, jadi ya udah pakai sereh aja. Dan itu tadi aku masukin karena kebetulan punya minyak wijen kan, jadi ya udah aku tambahin aja minyak wijen sedikit supaya aromanya itu lebih enak lah, karena kan minyak wijen itu harum banget gitu kan ya teman-teman. Jadi ya udah aku masukin aja minyak wijen sama sedikit kecap ikan juga sih tadinya itu. Nah di sini sudah lumayan ya, kurang lebih seperti itulah kayak
kering dari si sambalnya, ya udah langsung aja aku masukin untuk si ikan patinnya ini. Dan itu kayak masih ada bagian ini ya teman-teman, kayak bagian kepala yang ada tulangnya itu. Jadi nggak bisa aku potong karena kan keras banget gitu. Jadi ya udah deh aku masukin aja bulat-bulat kayak gitu. Dan ini aku juga masukin sedikit air supaya apa ya, kayak sambalnya itu kayak lebih meresap aja gitu ke daging patinnya. Jadi aku tunggu aja lagi untuk si ininya ini patinnya itu lagi kering lagi gitu kan. Jadi baru deh aku matiin kompornya dan udah kayak gitu aja sih, simple banget ya kan. Sebenarnya juga sih kalau untuk osengan sambal goreng patin kayak gini itu tuh enak juga tuh, kayak yang ikannya tadi nggak dimasak dulu. Tapi berhubung ikannya ini nggak terlalu segar ya kan dari kulkas, jadi nggak enak kalau langsung dimasak kayak gitu. Itu tuh bakalan mengeluarkan aroma yang gak enak lah dari patin. Jadi kalau mau osengan sambal goreng patin yang langsung dimasak, nggak tanpa digoreng dulu gitu kan, itu tuh bener-bener yang habis kita beli dari pasar, nah langsung kita olah, nah itu bakalan enak tuh, kayak aroma patinnya juga nggak terlalu berbau gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman biasa sering makan ikan patin dan pernah pasti hafal lah gitu ya dengan aroma nggak enak dari si patin ini. Nah ini dia alhamdulillah untuk menu hari ini ya teman-teman. Jadi untuk sayurnya tadi aku beli dan untuk lauknya itu aku tadi masak gitu kan, cuman sambal goreng patin aja. Dan yang paling terpenting jangan lupa bersyukur, alhamdulillah. Oke, sampai di sini aja ya teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini, mohon dimaafkan. Dan yang terpenting, jangan lupa buat tinggalin jejak. Wassalamualaikum, bye-bye.